Suasana hening, John meletakkan dokumennya dan menatap asisten pribadinya dengan tajam. Apa maksud Billy ingin meminjam Samantha? Apa Billy mengira kekasihnya sebuah barang yang bisa dipinjam kapan saja? Billy, jangan main-main denganku. John tampak kesal. Master, aku hanya ingin meminjam Miss Samantha. Apa kau sudah bosan hidup? John bangkit berdiri, kesal dengan permintaan asisten pribadinya itu. Master, jangan salah paham, aku cuma ingin meminta bantuan Miss Samantha. Jelasnya. Forward. Itu. Billy sangat malu mengatakannya. John melotot pada pria itu, menunggu jawaban darinya. Beraninya Billy ingin meminjam calon istrinya. Master, aku tidak bisa mengatakannya, tapi aku sangat membutuhkan bantuan Miss Samantha. Jelas Billy. Dia sangat malu mengutarakan keinginannya jika dia ingin meminta bantuan Samantha untuk mengenalkan dirinya pada sahabat pacar bosnya itu. Sebagai lelaki tentu dia sangat gengsi, jika sampai bosnya tahu pasti pria itu akan menertawainya habis-habisan. Tidak bisa. Tolak John. Master, sekali ini saja. John kembali duduk di atas kursinya dan kembali melihat dokumen yang telah dia letakkan di atas meja. Master, please. Ini untuk masa depanku juga hidup dan matiku. Pinta Billy dengan wajah serius. Hidup dan mati? Sepertinya Billy sangat serius dengan permintaannya. John menatap Billy yang tampak serius dan menarik nafasnya dengan berat. Tidak tahu bantuan apa yang Billy inginkan dari Samantha, tapi dia juga tidak tega melihat pria yang sudah mengabdi lama dengannya itu. Oke, fine, you win. Aku akan meminjamkan kekasihku padamu, tapi ingat batasanmu. Ujarnya. Senyum Billy langsung mengembang di wajahnya. Are you serious, Master? Tanyanya memastikan. John mengangguk. Master, aku sangat berterima kasih. Sana pergi. Usir John. Yes, Master. Billy keluar dari ruangan bosnya dengan senyum mengembang di wajahnya. Dia sangat senang bosnya mau mengabulkan permintaannya. Billy mengangkat kedua tangannya dan meletakkannya di belakang kepalanya. Pria itu bersiul dengan gembira menjauhi ruangan bosnya. Saat sore hari Samantha sedang berada di dapur, dia sedang memasak makanan untuk Edward sedangkan Edward sudah menunggu di meja makan dengan sendok dan garpu berada di tangannya. Sayang, apa kau sudah lapar? Of course, Mom. Jawab Edward dengan ceria. Samantha tersenyum dan meletakkan makanan yang telah selesai dia masak di hadapan Edward. Mata Edward berbinar senang dan mulai memakan makanan itu dengan lahap. Sayang, pelan-pelan itu panas. Edward mengangguk dan mulai meniup-niup makanan yang disendoknya dengan cepat. Samantha mengusap kepala Edward dan duduk di depannya untuk makan. Saat itu John dan Billy sudah tiba di apartemen Samantha. Billy mengikuti bosnya untuk mengutarakan niatnya untuk meminta bantuan Samantha. John masuk ke dalam dan tampak Samantha sedang makan dengan Edward. Baby, apa yang sedang kalian makan? Samantha memalingkan wajahnya, tampak John dan Billy sedang berdiri tidak jauh darinya. Daddy. Edward sangat senang melihat kedatangan pria itu. Edward ingin berlari ke arahnya, tapi Samantha melarang dan meminta Edward menghabiskan makanannya terlebih dahulu. Untuk apa kalian datang? Tanyanya. Sayang, ada yang mau Billy bicarakan denganmu. John berjalan menghampirinya dan mengecup pipinya. Billy. Samantha melihat ke arah pria itu. Apa yang mau kau bicarakan? Tanyanya. Mas, kita bisa membicarakan ini setelah kau selesai makan. Billy berjalan pergi. Tidak enak hati melihat kemesraan bosnya dengan kekasihnya. Samantha jadi merasa sangat heran dibuatnya. What happened with him?
I don't know, jawab John sambil mengangkat kedua bahunya. Setelah selesai makan, John dan Samantha duduk di depan Billy sedangkan Edward sedang bermain tidak jauh dari mereka. "Billy, apa yang ingin kau bicarakan?" tanya Samantha tanpa basa-basi. "Itu, Mas." Billy menggaruk pelipisnya yang tidak gatal. "Ya." Billy tidak bisa mengatakannya karena John sedang duduk di depannya. "Billy?" tanya Samantha lagi. Suasana hening di antara mereka. Samantha menatap Billy dengan penuh tanda tanya, begitu juga John. Sedari tadi John sangat penasaran apa yang mau Billy bicarakan kepada kekasihnya. Beberapa menit telah berlalu, Samantha mulai kesal dan bangkit berdiri. "Kau membuang waktuku." Samantha hendak meninggalkan kedua pria itu tapi Billy menghentikan langkahnya. "Mas, don't go," pintanya. "Billy, katakan apa yang ingin kau bicarakan. Jangan diam seperti ini dan membuatku kesal." "Billy." John menekan perkataannya, dia juga mulai kesal dengan asisten pribadinya itu. Billy menelan ludahnya, sudah seperti ini dia tidak boleh menyerah. "Oh, biarlah mereka menertawakan aku," katanya dalam hati. "Mas, bisakah kau mengenalkan wanita tadi padaku?" tanyanya. "Hah?" Samantha kembali duduk di tempatnya. "Maksudmu Amber?" tanyanya. Billy langsung mengangguk. "Apa kau menyukainya?" "Yes, Mas, dan aku ingin meminta Mas Samantha menjodohkan aku dengannya jika dia belum punya kekasih." Samantha dan John saling pandang betapi kemudian mereka tertawa. Ternyata itu yang mau Billy bicarakan. "Billy, aku tidak menyangka," kata John di sela-sela tawanya. "Apa kau jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Amber?" sela Samantha. Billy kembali mengangguk dan menahan malu. Mereka berdua kembali tertawa, ternyata Billy sedang jatuh cinta. "Sialan," maki Billy dalam hati. Tapi dia hanya bisa mengumpat dalam hati. "Master, Mas, bisa kalian berhenti tertawa?" pintanya. "Oke, sorry. Kami tidak akan menertawakanmu lagi," kata Samantha. "Baby, sepertinya kau harus menjadi cupid untuk Billy." "Apakah aku cocok jadi cupid?" "I think so." Samantha terdiam sejenak dan membayangkan dirinya menjadi seorang cupid, tapi tidak lama kemudian Samantha kembali tertawa sambil memegangi perutnya. "John, kau terlalu berlebihan. Aku tidak cocok jadi cupid." "Oh sialan, kedua orang ini benar-benar serasi," maki Billy dalam hati. "Jadi Mas, apakah kau bisa mengenalkanku padanya?" tanya Billy. Dia mulai kesal dengan kedua orang itu tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. "Of course, tunggu di sini." Samantha berlalu pergi untuk mengambil ponselnya dan menghubungi Amber. "Billy, apa kau tidak bisa sendiri?" tanya John setelah kepergian Samantha. "Master, aku butuh bantuan Mas Samantha karena aku belum mengenalnya." "Jelas Billy. Dasar kau." Tidak lama kemudian, Samantha kembali lagi dan duduk di sisi John. "Aku telah mengajaknya bertemu tapi besok lusa," jelasnya. Senyum Billy langsung mengembang di wajahnya. "Tapi ada satu masalah," kata Samantha lagi. "Masalah apa, Mas?" tanya Billy dengan cepat. "Lusa aku harus menemani Edward karena ada acara dari sekolahnya dan aku tidak bisa." Wajah Billy langsung terlihat murung dan dia merasa kecewa. "Tapi jika ada yang menggantikan aku, mungkin aku bisa menemanimu menemui Amber," kata Samantha lagi. Billy langsung melihat ke arah John, begitu juga dengan Samantha. "Hei, kenapa kalian melihat ke arahku?" "Master, please," pinta Billy. "Billy,
Kan bisa lain kali. Master, jika ada kesempatan harus dimanfaatkan, jika lain kali maka kesempatan itu akan hilang. Pintar kau ya. Jadi, bisakan Master? John menggeleng. Master, setelah ini aku akan menggantikanmu menyikat kamar mandi dengan senang hati. Bujuk Billy. Billy. John tampak kesal sedangkan Samantha hanya tertawa melihat kedua orang itu. Saat itu John dan Billy masih berada di ruang tamu apartemen Samantha untuk membicarakan sesuatu dengan serius. Setelah mendengar permintaan Billy, Samantha segera berlalu pergi membawa Edward bersamanya dan masuk ke dalam kamar Edward meninggalkan kedua pria itu. Billy, apa kau telah menjalankan perintahku? Tanya John memastikan. Of course, Master, aku telah menyiapkan semua yang telah kau perintahkan. Bagus, apa yang sedang Franz Rional lakukan saat ini? Sepertinya sedang menemui dokter yang telah kau siapkan. Kapan dia akan kembali? Apa kau membutuhkannya? Tentu, aku sudah tidak sabar ingin membuat Franz Leonardo menyesal dan aku telah berjanji pada Franz Rional jika nyawa Franz Leonardo adalah miliknya. Aku ingin segera mengakhiri permainan ini karena aku sudah ingin melamar Samantha. Master jangan khawatir, nanti aku akan mencoba menghubungi Franz Rional. John hanya mengangguk dan memperhatikan asistennya dengan malas. Sudah sana, kau boleh pergi. Usirnya. Billy masih duduk di sana, tidak bereaksi, sepertinya pria itu belum mau pergi. Billy, apalagi yang kau tunggu? Tanya John heran. Master, boleh aku bertanya sesuatu? Apalagi? Bagaimana caramu mendapatkan Miss Samantha? Oh my god, Billy. John mengusap wajahnya kesal. Ki, apa kau tidak tahu bagaimana caranya mengambil hati seorang perempuan? Tanyanya kesal. Maaf Master, aku sungguh tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Boleh kau ajari aku? John menarik nafasnya, frustasi. Apa hal seperti itu bisa diajarkan? Billy, ini bukan hal yang bisa diajarkan. Master, bantulah aku. Jika aku bisa mendapatkannya maka kita bisa melakukan double date. John memperhatikan Billy sedangkan sebuah senyuman mengembang di wajahnya. Date. Dia belum pernah melakukannya dengan Samantha. Billy, percayalah dengan wajahmu. Ujarnya. Apa Miss Samantha menyukaimu karena wajahmu? Tentu saja. Jawabnya dengan percaya diri. Hei, aku mendengarnya. Siapa bilang aku menyukaimu karena wajahmu? Samantha keluar dari kamar Edward dan melotot pada kedua pria itu. Kenapa kalian masih ada di sini? Tanyanya kesal. Sorry Miss, jawab Billy. Sana kalian pergi. Usir Samantha. Samantha mendengus kesal dan segera masuk ke dalam kamarnya. Kau lihat. Sebaiknya kau segera pergi, rapikan rambut dan wajahmu. Pakai pakaian yang rapi saat menemui wanita yang kau sukai. Saran John. Siap Master. Setelah itu, Billy pun pergi dari sana. John bangkit berdiri dan melangkah menuju kamar Samantha. Di dalam kamar tampak Samantha sedang merapikan isi lemarinya. Baby, apa yang kau lakukan? John menghampiri Samantha dan memeluknya dari belakang. John, jangan ganggu aku. Baby. Apa yang kau sukai dariku? Kenapa bertanya demikian? Yah, aku ingin tahu saja. Apa ini karena pertanyaan Billy? Anggap saja begitu. John menggendong tubuh Samantha, membawa wanitanya duduk di sisi ranjang dan mendudukkannya di atas pangkuannya. Sayangku, katakan padaku apa yang kau sukai dariku. Pintanya lagi. Tidak ada. Jawab Samantha cepat. What? Apa maksudmu tidak ada?
Samantha tersenyum dan melingkarkan kedua tangannya di leher John dan memeluknya dengan erat. John sayang. Yes. John memejamkan matanya, menikmati panggilan sayang dari Samantha untuknya. Kau itu pria menyebalkan, jadi menurutmu apa yang bisa aku sukai darimu? Hei, kenapa malah kau yang balik bertanya? Samantha terkekeh pelan dan menggigit telinga John dengan gemas. John, tidak perlu banyak alasan yang pasti saat ini hanya kau yang ada di hatiku. John tersenyum senang dan membelai punggungnya dengan lembut. Asal kau tahu sayang, kau duluan yang telah mencuri hatiku. Samantha menempelkan dahi mereka dan menatap mata John dengan lekat. Aku tahu jadi, kapan kau akan melamarku? Tanyanya. Segera sayang, setelah keluargaku kembali dari Australia. Apa yang mereka lakukan di sana? Baby, ayahku berasal dari sana. Mereka kembali untuk mengunjungi makam nenekku. Oh iya. Lalu kenapa kau tidak ke sana? Yah, aku tidak bisa berjauhan darimu. Gombal. It's true honey. Lalu kenapa kalian pindah ke sini? Tanyanya penasaran. Sayang, rumah kami ada banyak. Jadi kami memutuskan untuk pindah kemari. Oh, ayahku juga punya rumah di China, jika kau ingin ke sana aku bisa mengajakmu. Wow, dasar keluargamu aneh. John hanya terkekeh pelan. Jadi kau maukan menunggu sampai keluargaku kembali? Tentu saja. Sayangku, I love you so much. Samantha begitu senang. Walaupun John selalu mengungkapkan cintanya tapi dia tidak bosan mendengarnya. John, apa kau bisa bahasa Mandarin? John menggaruk pelipisnya. Bisa, sedikit. Jawabnya. Coba, aku ingin dengar. Sayang, sebaiknya jangan. Aku tidak begitu mahir. Ayolah, aku ingin mendengarnya. Katakan kau cinta padaku dalam bahasa Mandarin. Pinta Samantha lagi. Hanya itu? Tanyanya dan Samantha mengangguk. Kalau mengucapkan cinta dalam bahasa Mandarin dia bisa karena sejak kecil ibunya sering mengucapkannya. Wow ini. Bisiknya. Aku cinta padamu. Wah, kau hebat. Bisa ajari aku? No baby, selebihnya aku tidak bisa. Baby. John menyelipkan anak rambut Samantha dan berbisik di telinganya. Apa kau ingin aku memuaskanmu malam ini? Of course, Iwan. Are you ready? Yes. John segera mendorong tubuh Samantha di atas ranjang, pria itu segera menunduk dan menciumi bibirnya. Bersiaplah, bisiknya. Beberapa menit kemudian. John. Yes baby. Pelan-pelan, sakit. Sorry sayang, aku akan pelan-pelan. Apakah sudah enak? Tanya John. Samantha mengangguk. Enggak. Samantha menggigit bibirnya. John, kenapa kau begitu hebat? Benarkah? Yah, aku rasa kau sangat cocok jadi tukang pijit. Yak. Saat itu John sedang memijit telapak kaki Samantha. Just for you baby. Thank you John. Apa kau merasa nyaman sayang? Tanyanya sambil memijit-mijit kaki Samantha. Yes. Baby, bagaimana jika kita berkencan? Kencan? Yes. Boleh saja. Di mana kita akan kencan sayang? Paris, Inggris atau Dubai? Ceka, jangan terlalu berlebihan. John tersenyum dan membelai rambutnya. Baby, selama ini kau tidak pernah meminta sesuatu padaku. Apa kau tidak ingin aku membelikan sesuatu untukmu? Tidak perlu John. Hei, mintalah padaku. John, yang aku butuhkan cuma cintamu. Aku bukan orang yang romantis jadi cukup berikan cintamu saja. Itu sudah pasti sayang.
Dan satu hal lagi. Apa itu? Tanya John dengan cepat. Jika terjadi sesuatu dengan hubungan kita suatu saat nanti, apakah kau mau mempercayaiku? Kenapa kau bertanya seperti itu, sayang? Entahlah, aku hanya ingin kau percaya padaku. Baby, jangan khawatir. Aku akan selalu mempercayaimu. Thank you so much, kau memang pria terbaik untukku. Sets. John segera mencium bibir kekasihnya. Samantha memejamkan matanya menyambut bibir pria itu. Sedangkan saat itu Billy mengikuti saran bosnya. Pergi merapikan rambutnya supaya penampilannya maksimal saat bertemu dengan Amber dan membeli pakaian baru. Walaupun belum tentu Amber mau menerimanya, tapi dia akan berusaha berpenampilan menarik saat bertemu dengan Amber agar wanita itu tertarik padanya.